Kendaraan modifikasi yang dikenal mobil odong-odong tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu. 9 penumpang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak. Baradae, Ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, saksi kunci yang diduga terlibat dalam baku tembak dengan Brigadir Joshua, diperiksa di Komnas HAM. Tuai pro dan kontra perusahaan Baim Wong akhirnya memilih mencabut permohonan merek Citayam Fashion Week pada Kemenkumham. Sakit hati disebut tak punya pekerjaan, jadi motif pembunuhan disertai mutilasi yang bagian tubuhnya ditemukan di sungai dan juga 3 lokasi lain di Semarang. Halo, selamat pagi. Pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi edisi hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di Fokus Pagi hari ini dari kecelakaan pemirsa. Sebuah kendaraan modifikasi yang dikenal dengan nama mobil odong-odong tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu Desa Cilebu, Serang, Banten, Selasa siang. 9 dari 20 orang penumpangnya meninggal dunia dan 3 diantaranya adalah anak-anak serta 6 ibu rumah tangga. Di tengah hiruk-pikuk tangisan dan teriakan, warga kampung Cilebu Toplas, Serang, Banten ini berusaha menolong sejumlah korban yang tergeletak di sekitar rel kereta api. Para korban yang berasal dari desa Cibetik, Kecamatan Walantaka, Kota Serang itu terpental beberapa meter saat mobil odong-odong yang membawa 20 penumpang tersambar kereta api jurusan Merak, Jakarta, Selasa siang. Diduga pengemudi tak memperhatikan situasi sebelum menyeberangi rel di perlintasan kereta tanpa palang pintu di desa Cilebu itu. 9 korban meninggal seketika di lokasi kejadian, 3 diantaranya anak-anak. Sementara 11 orang menderita luka-luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mana tuh dari arah sana? Tangerang mau ke Merak? Enggak, dia mau ke Jakarta. Oh, dari Merak ke Jakarta, Pak ya? Terus kemudian dari sana kan dari barat. Sejumlah anggota keluarga yang hendak menjemput jenazah korban menangis pilu di ruang jenazah Rumah Sakit Derajat Prawira Negara. Sementara semua jenazah masih dalam pemeriksaan dokter forensik. Nanti dengan pihak kepolisian kita identifikasi, kalau sudah teridentifikasi kita serahkan ke keluarganya pun juga akan kita mintai identitasnya sehingga diharapkan jenazah ini diterima oleh yang berhak. Wakil Wali Kota Serang yang mengunjungi keluarga korban di kamar jenazah berjanji akan memberi santunan melalui jasara harja. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Pasca kecelakaan odong-odong maut tersebut, warga meminta pemerintah Provinsi Banten untuk segera merealisasikan pembangunan palang pintu kereta yang sudah diminta sejak lama. Ya, sementara itu kepolisian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah petugas Satlantas Polres Serang dan Polda Banten menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan odong-odong di Desa Cilebu, Kecamatan Kragilan. Selain memeriksa persimpangan kereta api yang tak berpalang pintu, aparat juga menyelidiki kondisi odong-odong yang rusak. Saat ini, sopir sudah diperiksa di Polsek Kragilan. Ia dinilai sudah menyalahi aturan lalu lintas. Sebenarnya gini, kalau untuk odong-odong itu kan tidak diperkenankan untuk dioperasikan di jalan ya. Jadi ini sudah menyalahi aturan. Dilarang Bu ya? Dilarang, karena odong-odong ini sifatnya hanya di tempat wisata. Jadi bukan dipergunakan di jalan. Kecelakaan maut ini membuat warga Desa Cilebu menuntut pemerintah Provinsi Banten segera merealisasikan pembangunan palang pintu yang sudah diminta sejak lama. Kita
kita juga masuk karena kan ini kewenangannya provinsi ya. Kalau ini ya kita ajunya ke provinsi. Tapi sampai saat ini belum ada responnya. Tapi mudah-mudahan ini coba kita dorong lagi ya dari provinsi melalui provinsinya. Diketahui sebelum kecelakaan, para korban dari desa Cibetik akan berkeliling desa dengan menaiki 2 odong-odong. Saat melintasi perlintasan rel kereta di Kampung Selebu Toplas, Kragilang, odong-odong pertama berhasil melintas. Sedangkan mobil odong-odong kedua yang bermuatan 20 orang tertabrak kereta dan membuat para korban terpental hingga 10 meter. Akibatnya, 9 korban tewas di tempat kejadian. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Rahmisa diduga ingin menyusul kendaraan odong-odong di depannya menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan maut di desa Silebu, Serang, Banten tersebut. 9 jenazah korban kecelakaan maut itu pun langsung dibawa pulang pihak keluarga masing-masing usai petugas selesai melakukan visum. Tim forensik Rumah Sakit Derajat Prawira Negara dibantu tim Inafis dan DVI Polda Banten melakukan identifikasi kepada 9 korban tewas dalam tragedi odong-odong maut di Desa Silebu, Kabupaten Serang. Keluarga korban langsung membawa jenazah ke Kampung Cibetik, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Jenazah para korban diserahkan kepada Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, sebagai menerima pihak keluarga. Kita masih baru keluar dari kamar jenazah, baru saja diatur, diurusin sesuai syariat Islam, dan kita mau berangkat dari rumah sakit menuju rumah duka masing-masing. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah para korban tiba di Masjid Baitus Surur, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Bahkan ada anggota keluarga yang jatuh pingsan. Jenazah kemudian langsung disalatkan oleh warga. Setelah disalatkan, ke-9 jenazah kemudian langsung dibawa menuju ke Taman Pemakaman Umum Kampung Cibetik, Kota Serang untuk dimakamkan. Dari 8 liang lahat yang disiapkan, salah satunya diisi oleh 2 jenazah yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya. Sementara, salah satu keluarga korban selamat dalam kecelakaan odong-odong maut ini menuturkan jika penumpang sudah mengingatkan pengemudi untuk berhenti saat melintasi perlintasan kereta api. Diduga, lantaran ingin mengejar odong-odong di depannya, sang sopir tetap melaju. Tadinya kan si odong-odong itu ngebut dari arah itu. Terus orangnya ini, yang si supirnya ini nggak mau berhenti, lurus saja. Gitu. Kata si ponakannya ini berhenti ada kereta. Keretanya memang udah kelihatan? Udah kelihatan dari ini jauh juga ada kereta. Terus si ininya itu 14 saja. Ya? 14 saja. Ada di depannya kan ada 2 si odong-odong ini. Dia ngebut iniin ke si odong-odong satunya itu. Kesedihan yang mendalam pun dirasakan Sapari. Sang istri yang pamit naik odong-odong bersama anaknya turut menjadi korban tewas dalam kecelakaan maut itu. Beruntung, sang anak hanya menderita luka ringan. Ia pun berharap agar sopir odong-odong mendapatkan hukuman yang setimpal. Berharap saya sopir odong seumur hidup. Dihukum seumur hidup. Diketahui, akibat kecelakaan odong-odong maut tercatat ada 31 korban kecelakaan. 9 orang meninggal dunia, sementara 22 orang lainnya menderita luka berat dan ringan. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Kita beralih ke informasi lain. Usai memeriksa tim forensik yang mengautopsi jasad Brigadir Joshua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melanjutkan rangkaian penyelidikannya dengan memeriksa 6 ajudan Irjen Polisi Verdi Sambo. Salah satu ajudan yang memenuhi panggilan pemeriksaan adalah Barada E, saksi kunci yang diduga terlibat dalam baku tembak dengan Brigadir Joshua. Sepanjang hari Selasa, Komnas HAM melanjutkan penyelidikannya guna menyingkap misteri kematian Brigadir Joshua dengan memanggil 6 dari 7 ajudan Irjen Polisi Verdi Sambo. Selasa pagi, 5 ajudan sudah datang lebih dulu. Namun Barada E yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dan diduga terlibat dalam baku tembak dengan Brigadir Joshua datang belakangan pada Selasa siang, sekitar pukul 1:30. Dengan pengawalan polisi berseragam, Barada E langsung memasuki ruang pemeriksaan Komnas HAM. Ini adalah kemunculan pertama Barada E di depan media sejak kasus baku tembak di rumah dinas Irjen Polisi Verdi Sambo diinvestigasi oleh tim khusus yang dipimpin Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Setelah diperiksa selama 5 jam, Barada E meninggalkan kantor Komnas HAM Selasa malam.
Baradae yang memakai pakaian serba hitam terus mendapat pengawalan petugas berseragam hingga masuk ke dalam mobil. Tak ada jawaban dari mulut Baradae yang dicecar pertanyaan oleh awak media. Lima ajudan lainnya juga keluar tanpa memberikan keterangan apapun setelah diperiksa selama 7 jam. Sementara dalam keterangannya kepada awak media, Komisioner Komnas HAM Hoiril Anam menjelaskan bahwa fokus pemeriksaan adalah pendalaman pada spektrum waktu sebelum baku tembak dan pada saat kejadian di hari Jumat tanggal 8 Juli lalu. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Pertanyaan kami sifatnya terbuka, penjelasannya yang kita harapkan ada deskriptif. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan lain sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Apa yang kami dalami? Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa hari H. Itu pasti kami dalami, ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H. Sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang, kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Keenam ajudan yang diperiksa oleh tim Komnas HAM dilakukan secara terpisah dengan pertanyaan yang sama. Rencananya hari ini Komnas HAM akan memeriksa digital forensik dan cyber guna memperkaya data dan menyempurnakan hasil penyelidikan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Nah, sebanyak 7 dokter forensik rencananya pagi ini akan lakukan ekshumasi atau otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro Jambi. Berbagai persiapan termasuk pengamanan di lokasi makam yang telah steril diberi garis polisi. Lokasi makam Brigadir Joshua di Pemakaman Umum Desa Sukamakmur, Muaro Jambi telah steril dipasang garis polisi. Tak seorang pun diperbolehkan masuk tanpa izin. Rencananya penggalian liang lahat akan dimulai pada pukul 7 pagi ini. Nantinya jenazah Brigadir Joshua akan dibawa ke RSUD Sungai Bahar yang berjarak 2 km dari lokasi makam. Persiapan juga terus dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Salah satunya adalah pemasangan tirai penutup di depan kamar jenazah. Persiapan tempat, persiapkan sarana prasarana, sampai jalur ambulan, jenazah, peti jenazah kita masukin, kita siapkan semua. Dan pengamanan pun, jadi diterusi oleh Pak Kapolres, koordinasi oleh Pak Kapolres pun kita jalankan. Di RSUD Sungai Bahar, jenazah Brigadir Joshua akan diotopsi ulang oleh 7 dokter forensik yang berasal dari unsur independen, pegawai negeri sipil, swasta hingga TNI. Ini akan dilakukan otopsi. Otopsi iya. Itu untuk fokusnya untuk mencari apa ya Bu? Untuk melihat bagaimana ada kelainan-kelainan apa, kemudian untuk menentukan kematian. Proses autopsi diperkirakan akan memakan waktu lebih lama dari proses autopsi pada umumnya, yakni 3-4 jam. Ricky Harsen, Glenn Joshua, dan Lutfi Taufik melaporkan dari Muaro Jambi, Jambi. Dari informasi lainnya, diduga sopir mengantuk sebuah truk engkel oleng dan menabrak truk tangki Pertamina bermuatan 16.000 liter BBM. Peristiwa di Jalan Raya Cianjur, Jawa Barat itu mengakibatkan sopir truk engkel luka berat terjepit kabin kemudi truk yang ringsek. Truk tangki Pertamina bermuatan 16.000 liter BBM jenis Pertalite ini tengah melaju dari arah Bandung menuju Kecamatan Cikalong Kulon di jalur semestinya. Namun tepat di Jalan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat, sebuah truk double engkel dengan kecepatan tinggi tiba-tiba menabraknya dari arah berlawanan.
Begitu kelihatan dari jauh itu, saya mau udah diem, udah ngerem. Dia nabrak saya juga udah gini Pak, di setir udah kayak ngantuk. Kebangun juga, gak ada kakinya gara-gara kejepit. Itu nyalip atau gimana itu? Enggak, posisi udah kosong itu jalan semua. Oleng berarti? Ya oleng, ngantuk lah intinya. Peristiwa kecelakaan yang terekam CCTV di lokasi kejadian itu menyebabkan supir truk engkel terluka parah dan mengalami patah kaki. Proses evakuasi korban melibatkan banyak orang lantaran posisi korban terjepit ruang kemudi. Korban langsung dilarikan ke RSUD Cianjur setelah berhasil dievakuasi. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan, petugas unit Laka Lantas Polres Cianjur melakukan olah TKP. Petugas juga menerjunkan 1 unit kendaraan derek untuk mengevakuasi truk dari badan jalan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Di lokasi lain, sebuah mobil berisikan 6 orang penumpang menabrak truk pengangkut air di Tol Cipali, Subang. Akibatnya, 1 orang penumpang meninggal dunia. Sementara di Karangasem, Bali, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 15 meter hingga pengemudinya mengalami luka bakar di kedua tangan. Terjun dari ketinggian sekitar 15 meter, mobil mendarat di dasar jurang dalam posisi terbalik di jalur Bukit Blina, Kecamatan Abang, Karangasem. Sejumlah warga mengaku sempat melihat ada asap keluar dari dalam kabin sebelum akhirnya mobil yang tengah dikemudikan Mada Agus Widiarsa ini masuk ke jurang di sisi kiri jalan di jalur utama Karangasem menuju Buleleng. Begitu kecelakaan terjadi, warga langsung menyelamatkan pengemudi mobil dengan mengevakuasinya ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Karangasem. Pasien datang, kita periksa tensinya masih bagus, kesadarannya juga masih tergolong bagus. Pasien kita temukan dari pemeriksaan general, saya bicarakan, saya temukan luka bakar di daerah kedua tangan kanan dan kiri dan sekitar wajah. Luka-luka di tempat lain yang spesifik tidak ada. Belum diketahui penyebab pasti mobil terjun ke jurang. Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Karangasem. Sementara itu, kecelakaan juga menimpa sebuah minibus yang tengah melaju di Tol Cipali Kalijati, Subang, hingga badan mobil ringsek. Menurut petugas patroli jalan raya PJR Tol Cipali, minibus tiba-tiba menabrak truk pengangkut air mineral galon yang melaju di jalur lambat Tol Cipali kilometer 94.800. Akibatnya seorang penumpang perempuan yang duduk di sisi sopir tewas, sementara 5 penumpang lainnya luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Abdul Razak Purwakarta. Tim Liputan Indosiar melaporkan dari Karangasem, Bali dan Subang, Jawa Barat. Sebuah minibus terbakar di Jalan Provinsi Lumajang, Jawa Timur, Selasa malam. Kebakaran diduga akibat korsleting di bagian mesin mobil. Kita lihat detik-detik asap saat api melalap sebuah minibus di Jalan Provinsi, tepatnya di Desa Sukosari, Jatiroto, Lumajang yang terekam ponsel warga. Api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil dalam waktu singkat sebelum pengemudi menepikan kendaraan. Petugas pemadam kebakaran setempat mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian. Usai api berhasil dijinakan, bersama warga petugas menepikan kerangka minibus yang hangus terbakar karena posisinya berada di tengah jalan. Belum diketahui siapa pemilik minibus sebab saat kejadian pengemudi melarikan diri. Tidak ada korban jiwa, tapi pemiliknya aman. Hanya mobilnya saja yang terbakar. Kondisi mobil sendiri? Untuk kondisi mobilnya sudah hangus, semuanya matanya sudah hangus. Dan pemirsa, sejumlah laporan menarik lainnya masih akan hadir usai kumandang azan subuh, tapi untuk wilayah DKI, Jakarta, dan sekitarnya. Ya, ini diantaranya tuai pro dan kontra perusahaan Baim Wong memilih mencabut permohonan merek Citayam Fashion Week pada Kemenkumham. Tetaplah bersama kami. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah sholat subuh, khususnya bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi hari ini. Diduga dipicu kebocoran tabung gas, 9 kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung ludes terbakar. Petugas sempat kesulitan menjinakkan api karena padatnya permukiman serta sulitnya sumber air.
Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api yang membakar bangunan kontrakan di Desa Sangkan Hurip, Katapang, Kabupaten Bandung. Sempitnya lokasi dan minimnya sumber air membuat proses pemadaman sempat terkendala. Api yang membesar membuat warga panik dan berusaha memindahkan barang berharga mereka. Dugaan kebakaran ini dipicu dari kebocoran tabung gas saat kompor menyala di salah satu kamar kontrakan Selasa sore. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat si jago merah dengan cepat menghanguskan 9 petak kamar kontrakan. Ada suara itu tuh gas lah, gas ya. Meletus? Iya, gas meletus ya. Ya bangunan kontrakan. Ya kontrakan. Pas kejadian ada orang itu? Ada orang yang punya kontrakannya. Terus gimana? Yang di dalamnya? Ada lari lagi? Ada yang lari-lari, tolong. Nah. Setelah 1 jam berjibaku, kobaran api pun bisa dipadamkan. Proses pendinginan sejumlah titik api terus dilakukan petugas pemadam kebakaran. Para korban kebakaran untuk sementara mengungsi ke masjid dan rumah tetangga. Wilayah Sekotong Barat. Sementara di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebuah bungalow di Sekotong ludes terbakar Selasa siang. Kencangnya tiupan angin dan jauhnya lokasi kebakaran dari perkotaan membuat mobil pemadam sulit menjangkau lokasi sehingga seluruh bungalow dan isinya ludes terbakar tanpa tersisa. Saat peristiwa terjadi, bungalow sedang tidak beroperasi. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa menentang RUU KUHP di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur diwarnai bentrok hebat dengan petugas kepolisian setempat hingga mengakibatkan sejumlah orang terluka. Polisi mengamankan 4 mahasiswa karena dinilai menjadi provokator atau penyulut bentrok. Ratusan mahasiswa tiba-tiba terlibat bentrokan dengan petugas kepolisian saat aksi demo mahasiswa digelar di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo Selasa siang. Sejumlah mahasiswa dan petugas terluka. Menyadari aksi menjurus anarkis, sejumlah mahasiswa berusaha meredakan situasi. Bentrokan akhirnya reda setelah polisi memadamkan api dari ban bekas yang dibakar peserta aksi, serta mengamankan 4 orang yang dinilai sebagai provokator atau pemicu bentrokan. Tadi ada 4 dan 2 sudah keluar, tinggal 2 orang lagi yang ada di polisi. PMI semua atau gimana tuh? Ada PMI sama GMNI ya. Sangat disayangkan dengan itu sebenarnya itu tidak perlu terjadi. Kalau dari awal kan saya dan teman-teman suruh turun untuk menemui rekan-rekan mahasiswa, kita sudah turun. Awalnya, aksi demo menolak rancangan Undang-Undang RUU KUHP yang diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah elemen masyarakat ini berlangsung damai. Para mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah polisi membebaskan 2 mahasiswa dari 4 orang yang sebelumnya diamankan. Dani Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, pihak Kementerian Hukum dan HAM telah menerima 4 permohonan terkait penggunaan merek Citayam Fashion Week. Dari sejumlah pihak yang mengajukan, pihak Baim Wong akhirnya mencabut permohonan usai rencananya menuai pro dan kontra oleh sejumlah kalangan. Pasca mendapat banyak kritikan, Baim Wong akhirnya mencabut haki brand Citayam Fashion Week. Penandatanganan pencabutan brand tersebut dihadiri pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Bonge, remaja yang viral karena fenomena SCBD tersebut. Sebuah klarifikasi disampaikan Baim Wong yang membantah tuduhan bahwa perusahaannya mengambil hak orang lain dan menjadikannya keuntungan pribadi. Nah, beban saya itu berat sebenarnya ketika Citayam Fashion Week ada di saya. Terlalu luas, terlalu visinya terlalu gede. Dan uang yang dikeluarkan tuh banyak banget. Dan saya nggak punya sponsor. Kalaupun memang harus ngelepasin, ya Allah saya senang banget. Cuman tolong ada yang gerakan setelah ini. Siapapun, pemerintah atau nggak public figure, yuk gerakin dong. Jangan sampai hilang gitu aja, karena movement ini tuh besar sekali buat fashion Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan terdapat 4 pihak yang mengajukan permohonan merek Citayam Fashion Week. Meski demikian, Kemenkumham mengungkapkan terdapat sejumlah pemohon yang secara resmi mencabut rencana mereka. Hal yang lain yang harus diperhatikan oleh pemohon merek yang mengajukan merek adalah
etiket baik. Itu menjadi penting. Karena ketika mengajukan merek dengan etiket yang tidak baik atau tidak punya integritas, saya bisa pastikan akan mengalami kelelahan. Ya, karena akan berproses cukup panjang. Dia sendiri sebenarnya akan mengeluarkan effort yang lebih besar, biaya lebih besar, karena pasti akan ada gugatan keberatan dari berbagai macam pihak. Fenomena Citayam Fashion Week yang ramai membuat sejumlah kalangan mengajukan merek pangkalan data kekayaan intelektual PDKI pada Kemenkumham hingga menuai pro dan kontra. Di antaranya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai klaim Citayam Fashion Week tidak bisa dilakukan sepihak karena diciptakan di ruang publik. Tim Liputan melaporkan. Penertiban parkir liar di kawasan Citayam Fashion Week di Duku Atas, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Sejumlah juru parkir menolak kendaraan mereka diangkut paksa petugas. Aksi protes keras ini dilayangkan sejumlah juru parkir liar di Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Mereka mencoba halangi petugas yang hendak mengangkut sepeda motor mereka lantaran diparkir di atas trotoar. Namun para juru parkir itu berdalih tidak ada rambu larangan parkir di lokasi. Aksi protes itu semakin memanas hingga terjadi aksi pelemparan pembatas jalan. Namun kericuhan itu segera dapat diredakan dan petugas tetap mengangkut paksa puluhan sepeda motor milik pengunjung CFW ke atas truk, sedang pemiliknya diberikan sanksi tilang. Ini di badan jalan, mengganggu lalu lintas, kita tertibkan karena dengan adanya pengunjung yang ada di sini bertambah parkir liarnya dan kita akan tertibkan diangkut ke kantor kita di sini. Berarti nanti yang parkir di sini akan ngambil motornya di... Sementara itu, Selasa tengah malam tadi, petugas Satpol PP membubarkan kerumunan dan kegiatan Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Petugas terpaksa membubarkan remaja dan kaula muda yang berkumpul karena sudah melewati batas pukul 22 malam. Pembubaran kerumunan ini juga atas desakan warga yang resah. Selain kekhawatiran penyebaran COVID-19 juga lantaran banyak para peserta pria yang berpenampilan atau menyerupai wanita. Petugas sendiri akan terus berjaga hingga pagi hari serta mengimbau agar kegiatan Citayam Fashion Week hanya berlaku hingga pukul 10 malam. Belasan rumah yang berada di kawasan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang ditertibkan oleh petugas Satpol PP. Meski warga telah berulang kali memohon, petugas bergeming. Sambil menangis, perempuan ini terus memohon agar rumahnya tak dirobohkan petugas. Tanah, Bu. Itu nggak ada pelangnya, ada suratnya tanah itu. Satpol PP juga kembali menuai protes dari anggota keluarga di rumah kawasan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang ini. Namun upaya mereka sia-sia karena Satpol PP justru memintanya untuk mengosongkan rumah. Satu persatu rumah warga dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Penertiban 11 rumah karena warga mendirikan bangunan liar di atas lahan milik pemerintah Kota Palembang. Rencananya lokasi ini akan dibangun kantor kecamatan, kantor pemadam kebakaran dan Polsek Jakabaring. Bahwasanya adalah lahan yang akan dibangun kantor camat, damkar, dan rencananya mungkin kantor polsek. Jadi masyarakat ini sudah diberi teguran, sosialisasi dan lain-lain. Numpang kan? Masalah kita ini lama Pak. Sudah 50 tahun lebih nunggu sini. Berapa tahun sudah? 50 tahunan lebih nunggu sini kan. Jadi ini anak. Anak ini kan numpang di sini kan. Petugas akhirnya merobohkan semua bangunan di lahan seluas 1 hektar ini. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, sakit hati disebut tak punya pekerjaan jadi motif pembunuhan disertai mutilasi yang bagian tubuh korban ditemukan di sungai serta 3 lokasi lain di Kabupaten Semarang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Jamie Darusman usai jeda.
Jimmy Darusman kembali menemani Anda dalam Fokus. Pemirsa, polisi akhirnya menetapkan 3 anak di bawah umur sebagai tersangka kasus perundungan di Tasikmalaya yang menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Untuk proses hukum selanjutnya akan menggunakan sistem peradilan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Status ketiga tersangka ditetapkan berdasarkan penyidikan dan gelar perkara Tim Gabungan Polres Tasikmalaya dan PPA Polda Jabar. Ketiga tersangka masih di bawah umur dan merupakan teman korban. Ketiganya dijerat dengan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perundungan anak yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Karena tersangka masih di bawah umur, maka proses penyidikan akan disesuaikan dengan peradilan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini dilakukan dengan cara diversi. Untuk penanganan diversinya, kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Bapas untuk dilakukan koordinasi dan juga komunikasi untuk mekanisme pengawasannya. Untuk sementara kesimpulannya diversi dilakukan dengan dikembalikan kepada keluarga atau orang tuanya dengan pengawasan dari. Sebelumnya seorang bocah laki-laki dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penurunan kesehatan usai dirundung teman-temannya dan disuruh berbuat cabul pada seekor kucing. Persoalan ini pun mendapat perhatian dari KPAID Tasikmalaya yang melakukan pendampingan hukum untuk menyelesaikan kasusnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Motif dari kasus mutilasi di Kabupaten Semarang akhirnya terungkap. Tersangka sakit hati disebut tak punya pekerjaan hingga akhirnya tega menghabisi nyawa kekasihnya itu dengan sadis. Polisi akhirnya menggelar konferensi pers kasus mutilasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hasil penyidikan, usai membunuh, pria berusia 32 tahun itu memotong tubuh korban hingga 11 bagian dengan pisau. Tak sampai di situ, ia juga menjual perhiasan milik korban. Bermaksud menghilangkan jejak, ia lalu membuang sejumlah bagian tubuh wanita yang telah memberinya anak itu ke 4 lokasi berbeda. Diketahui tahun 2015 korban dan tersangka berpacaran hingga akhirnya korban hamil. Tak terima, pria warga Cibunar, Tegal, Jawa Tengah ini lalu dilaporkan ke polisi. Keluar dari penjara, tersangka kembali menemui korban di rumah indekos Desa Jati Jajar Bergas, Kabupaten Semarang. Tersangka tega menghabisi wanita 24 tahun itu hanya karena tersinggung dengan perkataan korban yang menyebutnya tak punya pekerjaan. Kemudian bebas, kemudian ketemu lagi, pacaran lagi, kemudian kos di wilayah Semarang. Jadi ketemu lagi setelah bebas, kos, karena tersinggung karena laki-lakinya tidak kerja. Kini tersangka terjerat hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu jenazah korban telah tiba di kampung halaman Desa Cibunar, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Usai disalatkan, jenazahnya langsung dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Karena membuat keributan dan mengancam petugas, seorang warga di kota Manado tewas ditembak polisi. Namun pihak keluarga korban keberatan dan akan menuntut anggota polisi pelaku penembakan. Tangisan wanita ini pecah saat mendapati pria kerabatnya berinisial RL ini sudah terbujur tak bernyawa di rumah sakit. Warga Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado ini tewas ditembak polisi di bagian dada lantaran dinilai membuat keributan dan mengejar petugas dengan benda berbahaya. Kepolisian dari Polsek Bunaken sampai di TKP mendapati saudara RL sudah berteriak-teriak mengamuk dengan sajam. Namun saat petugas datang, sajam tersebut, senjata bading tersebut disembunyikan di bawah mobil. Dan mereka yang bersangkutan masuk di rumah kembali dengan pecahan botol dan mengancam petugas. Namun keluarga korban tak terima dengan tindakan petugas dan berencana melakukan tuntutan atas peristiwa itu. Kurang keberatan tuh, karena duran tembak itu bukan langsung
di kaki begitu, cuma kasih peringatan. Tapi ini langsung sama dia mau kasih mati itu memang langsung kasih mati itu begitu. Itu yang terang keberatan. Kenapa maksudnya tidak tembak dari kaki? Terkait kasus tersebut, tim identifikasi Satreskrim bersama dengan Propam Polresta Manado telah melakukan olah TKP. Sedangkan Brib KW, anggota polisi yang diduga melakukan penembakan, kini tengah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polresta Manado. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, seorang anggota polisi terlibat keributan dengan warga di Kecamatan Jogoroto lantaran bertamu ke rumah warga melewati jam malam. Usai peristiwa itu, ia dilaporkan ke Polres Jombang. Ya, terkait dengan apakah itu nanti betul-betul tindak pidana atau bagaimana, karena ini merupakan delik aduan. Nah, gitu kan. Itu yang melapor siapa dan kan ini delik aduan nih. Yang melaporkan siapa? Ya, istri atau suami. Pihak kepolisian akan bertindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran pidana. Tim Liputan melaporkan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan seorang warga Kramat Jati akhirnya ditangkap aparat saat sedang bersembunyi di kawasan Kota Bekasi. Sementara itu 2 pelaku lainnya hingga kini masih buron. Pemuda berinisial MRS ini tak berkutik saat diringkus tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di kawasan Jati Asih Kota Bekasi Senin malam. Sebelumnya, pemuda berusia 24 tahun itu diduga menjadi pelaku utama pembunuhan pria bernama Firdaus Parlindungan Pangaribuan di depan rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku yang tak terima karena korban menegur dan melarangnya buang air kecil di depan rumahnya justru memanggil rekan-rekannya untuk mengeroyok korban. Yang ditangkap pelaku utama atau siapa? Pelaku utama MRS. Untuk orang tuanya sendiri, Pak? Lagi kita lakukan pengajaran. Ditangkap di mana, Pak? Bekasi. Di Bekasi siapa? Saat ini, polisi masih mengejar 2 pelaku yang ikut mengeroyok korban hingga tewas, di mana salah seorang pelaku ternyata adalah ayah pelaku MRS. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke Jawa Barat. Warga di Majalengka dihebohkan dengan beredarnya video pertikaian sejumlah wanita di kawasan alun-alun Majalengka. Mereka yang berkelahi merupakan pedagang kaki lima yang diduga sedang ricuh akibat rebutan lapak berdagang. Dalam video yang direkam warga terlihat 4 orang wanita terlibat keributan hingga saling pukul. Meski dicoba untuk dilarai, perkelahian tak bisa dihindarkan. Insiden perkelahian terjadi di kawasan alun-alun Majalengka, Jawa Barat. Pelaku perkelahian merupakan pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan ini. Diduga pertikaian dipicu rebutan lapak berdagang. Bagaimana? Asli orang Majalengka itu. Asli orang Majalengka. Dari berbagai daerah gitu kan. Kami asli Majalengka. Itu infonya berkelahi memperebutkan apa? Memperebutkan lapak. Lapak jualan. Jualan ya. Dari informasi yang didapat, para pedagang kaki lima yang terlibat keributan akhirnya sepakat berdamai setelah dimediasi oleh pedagang lainnya. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Masih dari Jawa Barat, puluhan ibu rumah tangga mengadang truk tanah yang melintasi perumahan di Jalan Raya Cendrawasih, Kabupaten Bekasi. Aksi tersebut dilakukan lantaran tanah yang dibawa truk kerap terjatuh di jalan sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Sembari membawa anak mereka, ibu-ibu warga Kampung Cikarang, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ini mengadang 2 truk tanah yang hendak melintas. Akibatnya, lalu lintas di Jalan Cendrawasih pun terganggu. Menurut warga, aksi ini spontanitas saja dilakukan lantaran warga kesal. Tanah yang dibawa truk kerap jatuh dan membahayakan pengendara yang melintas. Saat ini warga masih menunggu kesepakatan dari pemilik proyek dengan dimediasi oleh pemerintah desa dan Polsek Serang Baru. Setelah petugas polisi dan aparat desa membubarkan aksi demo, ibu rumah tangga ini arus lalu lintas pun kembali normal. Soalnya nggak ada. Seorang anggota DPRD asal Garut, Jawa Barat viral setelah video kemarahannya tersebar luas di media sosial. Wakil rakyat tersebut membanting mikrofon hingga hancur di depan pimpinan DPRD saat rapat Perda. Detik-detik video salah seorang anggota Dewan asal Garut, Jawa Barat mengamuk. Ia mulai emosi setelah pandangan dari aspirasi peternak domba
tak direspon pimpinan rapat di gedung DPRD. Tak puas lantaran tak digubris, ia nekat membanting mikrofon yang ada di meja rapat. Anggota DPRD yang marah-marah ini bernama Juju Hartati dari fraksi PDI Perjuangan. Ia mengaku kecewa dengan respon pimpinan dewan yang tak menganggap penting aspirasi para peternak domba Garut. Ini udah luar biasa keikhlasan mereka datang ke kami. Masa kami tidak bantu? Itu kewajiban kami, sumpah jabatan kami, moral kami di situ. Kemarin saya marah itu, ya itu begitu. Jadi tidak respon, tidak menghargai ini bentuk keseriusan begitu. Peristiwa terjadi terkait permohonan peternak tentang Perda Pelestarian Domba Garut. Peraturan tersebut dinilai penting untuk dibahas guna menjaga dan melindungi keberadaan hewan yang telah menjadi ciri khas Kabupaten Garut tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sebuah rumah di Bondowoso, Jawa Timur yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM jenis solar ludes terbakar. Tak hanya membuat panik warga, dahsyatnya kobaran api juga hanguskan 2 unit truk di lokasi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pemirsa, sebuah rumah di Bondowoso, Jawa Timur yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar jenis solar ludes terbakar. Tak hanya membuat panik warga, dahsyatnya kobaran api juga menghanguskan 2 unit truk di lokasi. Inilah detik-detik kepanikan warga saat ledakan terjadi dalam peristiwa kebakaran di sebuah rumah di Desa Silolembu, Kecamatan Curah Dami, Bondowoso, Senin malam. Kobaran api melalap seluruh bangunan, lantaran di dalam rumah itu diduga terdapat bahan bakar minyak. Warga tak ada yang berani mendekat, karena ledakan yang diduga bersumber dari drum penampungan bahan bakar minyak beberapa kali terjadi. Tak hanya melalap rumah, dahsyatnya kobaran api juga menghanguskan 2 unit truk di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan pada Selasa dini hari, setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kalau melihat ceceran daripada BBM itu yang ada di selokan itu BBM jenis solar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso, Jawa Timur. Sejumlah pengendara roda 2 nekat melawan arah demi menghindari razia tertib berlalu lintas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu penertiban parkir liar di kawasan Senen, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes pengunjung rumah sakit yang tak terima sepeda motornya diangkut petugas. Sejumlah pemilik kendaraan roda 2 yang parkir di depan sebuah rumah sakit di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat panik saat terjaring razia parkir liar. Mereka berupaya mengevakuasi sepeda motornya agar tak diangkut petugas. Bukan kayak nawar kalau saya tahu, mama saya polisi lalu lintas, Pak. Saya mengerti. Cuman saya bingung, pas saya di sini, parkir dulu ke sini. Razia juga diprotes sejumlah pengunjung rumah sakit karena mereka mengaku parkir di trotoar setelah diarahkan juru parkir. Tak berapa lama, petugas langsung mengamankan seorang pria yang diduga juru parkir. Menurut Wakil Camat Senen, razia dilakukan lantaran banyaknya aduan masyarakat yang terganggu dengan parkir liar di atas trotoar. Itu, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres 28, ya, dan dia juga sudah menyediakan lahan parkir yang ada di sebelah kiri dari rumah tersebut. Untuk parkir motor, parkir mobil sudah disediakan. Cuma masyarakat kadang-kadang kan maunya dia lebih mudah kali ya. Razia serupa akan terus digelar guna mensterilkan trotoar jalan dari parkir liar. Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, pengendara roda 2 ini langsung tancap gas menerobos dengan kecepatan tinggi demi menghindari razia tertib lalu lintas. Tak hanya itu, sejumlah pengendara juga nekat memutar balik dan melawan arah. Tak sedikit pelanggar yang langsung mengambil jalur lain saat melihat adanya razia dari kejauhan. Meski begitu,
sejumlah pengendara berhasil terjaring razia karena melanggar dan tidak membawa perlengkapan berkendara. Ya, untuk sementara tetap kita melaksanakan pelanggaran yang kasat mata. Kita utamakan protokol kesehatan yang pertama. Yang kedua tetap kita pelanggaran kasat mata, melawan arus, dan tidak memakai helm. Razia tertib lalu lintas akan terus digencarkan di sejumlah titik demi mendorong kepatuhan masyarakat dalam berkendara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Dari informasi pasar, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Baru Porong, Kabupaten Sidoarjo terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut terjadi pada ayam potong dan telur ayam yang naik mencapai Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ayam potong di Pasar Baru Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terjadi menjelang Idul Adha lalu. Saat ini, harga ayam potong naik berkisar Rp5.000 per kilogram. Kini, harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya masih seharga Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga ayam potong membuat pedagang sepi pembeli. Kenaikan harga ayam potong diduga lantaran tingginya harga pakan ayam. Naik, ya. Ini dikarenakan apa ini? Makanan ternak itu naik. Kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam yang mencapai Rp2.000 per kilogram. Saat ini, harga telur ayam menjadi Rp28.000 yang sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Selain tingginya permintaan, diduga kenaikan harga telur ayam lantaran tingginya permintaan konsumen. Memang sekarang itu harganya sudah sekitar segitu terus. 25 ke atas, tak pernah turun, tak pernah di bawah 25. Para pedagang berharap pemerintah segera menggelar operasi pasar. Pasalnya, harga kebutuhan pokok akan melonjak mendekati perayaan Tahun Baru Islam. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Joko Widodo optimistis peluang kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok masih sangat besar. Untuk itu, Kepala Negara mendorong kerjasama perdagangan antar kedua negara terus ditingkatkan. Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Tiongkok, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, di Beijing pada Selasa sore. Dalam pertemuan ini, fokus kedua pemimpin adalah meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta kerjasama di bidang maritim. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara selain membahas sejumlah kerjasama, juga membahas berbagai isu di kawasan dan dunia. Indonesia dan RRT adalah saudara senasib sepenanggungan dan RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerjasama yang menguntungkan untuk negara kita dan sekaligus untuk kawasan dan untuk dunia. Dalam pertemuan ini, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendukung keketuaan Indonesia di G20 serta ASEAN di tahun 2023 mendatang. Usai melakukan lawatan kerjanya di Tiongkok, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Jokowi meninggalkan Tiongkok untuk melanjutkan kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang. Rombongan Presiden Joko Widodo bertolak dari Bandar Udara Beijing Capital dengan pesawat Garuda Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Beijing, Tiongkok. Ratusan prajurit TNI menggelar apel pasukan di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka akan mengikuti latihan gabungan bersama bersandi Super Garuda Shield 2022 di Kepulauan Riau selama 20 hari. Apel pelepasan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut dan Udara di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok dipimpin Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah. Selain pasukan,
Apel digelar sekaligus untuk melihat kesiapan alutsista yang akan digunakan dalam latihan bersama bertajuk Super Garuda Shield 2022. Para personel rencananya akan menggunakan KRI Makassar menuju perairan Bintan dan Dabo Singkep Kepulauan Riau. Mereka akan bergabung dalam latihan bersama bertajuk Super Garuda Shield 2022. Latihan gabungan melibatkan militer dari 3 negara, yakni Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Kita ke informasi lainnya, sebuah kendaraan modifikasi yang dikenal dengan nama Odong-Odong tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Silebu, Serang, Banten. 9 dari 31 penumpang yang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak. Warga kampung Silebu, Toplas, Serang, Banten berusaha menolong sejumlah korban yang terpental beberapa meter usai mobil odong-odong yang ditumpanginya tertabrak kereta api jurusan Merak, Jakarta. Diduga pengemudi tak memperhatikan situasi sebelum menyeberangi rel di perlintasan kereta tanpa palang pintu di wilayah ini. Akibatnya 9 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 22 orang penumpang lainnya menderita luka berat dan juga luka ringan. Tangis keluarga pun pecah saat jenazah para korban tiba di Masjid Baitul Surur, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Bahkan ada anggota keluarga yang jatuh pingsan. Jenazah kemudian langsung disolatkan oleh warga. Setelah disolatkan, ke-9 jenazah kemudian langsung dibawa menuju Taman Pemakaman Umum Kampung Cibetik, Kota Serang. Dari 8 liang lahat yang disiapkan, salah satunya diisi oleh 2 jenazah yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya. Dan untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan kecelakaan mobil odong-odong yang tertabrak kereta di Desa Silebu, kami sudah terhubung dengan Tia Anissa dan juru kamera Imam Rohman yang saat ini berada di Polres Serang, Banten. Tia, silakan dengan laporannya. Ya, Pratiwi dan juga pemirsa, pasca terjadinya kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta api di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Ini petugas masih terus melakukan pemeriksaan. Kemarin olah TKP sudah dilakukan oleh pihak Polda Banten dan odong-odong juga yang tertabrak kereta api ini sudah dievakuasi ke Polres Serang atau tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini. Di belakang saya ini bisa Anda lihat, ini adalah odong-odong yang tertabrak kereta api kemarin. Kalau kita lihat dari bagian depan, kondisinya ini baik-baik saja, tidak ada kerusakan. Namun kalau kita beralih ke bagian tengah hingga belakang, ini barulah terlihat kerusakan karena memang saat terjadi kecelakaan, bagian depan dari odong-odong ini sudah melewati perlintasan kereta api, sementara bagian belakangnya yang tersisa ini masih berada di perlintasan kereta sehingga akhirnya tersambar oleh kereta api jarak jauh dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Dari kecelakaan ini menyebabkan 9 orang meninggal dunia yang terdiri dari 3 anak-anak dan juga 6 orang dewasa, serta 22 penumpang lainnya ini mengalami luka berat dan juga luka ringan yang saat ini sedang mengalami perawatan di Rumah Sakit Hermina. Kalau kita lihat dari jumlah pemirsa, memang jumlah penumpang yang diangkut dalam satu odong-odong ini sudah melebihi kapasitas, yaitu sebanyak 31 orang. Sementara kalau kita lihat dari kendaraan ini awalnya diduga ini merupakan kendaraan barang yang dimodifikasi, sehingga dari petugas sendiri juga ini menduga ada pelanggaran aturan mengenai jumlah muatan, dan dari pemeriksaan juga ini masih terus dilakukan pemeriksaan terkait identitas dan juga asal-usul kendaraan. Dan kalau dari pihak petugas kepolisian sendiri juga rencananya ini akan melakukan olah TKP kembali pada pagi hari nanti atau pada pukul 8.30 bersama tim TAA untuk melihat bagaimana kronologis kejadian dan juga masih mengumpulkan saksi-saksi untuk mengumpulkan keterangan lebih lengkap terkait kejadian kecelakaan kemarin. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Tia Anissa dan juru kamera Imam Rohman melaporkan langsung dari Polres Serang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita jeda dulu sejenak pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir. Di antaranya 7 dokter forensik akan melakukan ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua di RSUD Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih sudah kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman dan saya Pratiwi Kusuma. Kita sekarang beralih ke informasi lapangan hijau. Dari informasi Piala AFF Putri U18, timnas Indonesia dipaksa menelan kekalahan saat menghadapi Vietnam dengan skor 1-2. Nah, hasil ini menempatkan Garuda Pertiwi berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup A. Berhasil. Timnas Indonesia harus takluk dari Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF Putri U18 di Stadion Jakabaring, Palembang, Selasa malam. Vietnam tampil percaya diri dan mampu menghasilkan peluang di awal babak pertama. Pada menit ke-13, Lu Huang Fan hampir menjebol gawang tuan rumah, namun sepakannya masih bisa ditepis Fanny. Terlalu asik menyerang, Vietnam justru kebobolan di menit ke-37. Tendangan Marcella Awi dari luar kotak penalti tak mampu ditahan kiper Vietnam Nguyen Phuong Thao. The Golden Stars menyamakan skor jelang paruh pertama berakhir. Ngoc Min Chuyen berhasil memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok di kotak penalti Indonesia. Di menit ke-72, Garuda Pertiwi kembali kebobolan. Lagi-lagi kemelut hasil sepak pojok dimanfaatkan dengan baik oleh Vietnam untuk menjadi gol. Kali ini dicetak oleh Nguyen Kun. Skor 2-1 untuk kemenangan Vietnam bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Garuda Pertiwi tertahan di posisi 3 klasemen Grup A di bawah Vietnam dan Thailand. Sebagai kasta tertinggi sepak bola di tanah air, BRI Liga 1 selalu menyajikan momen terbaik di setiap laganya, termasuk gol-gol indah ya Til, yang tercipta. Langsung saja kita sajikan deretan gol terbaik yang terjadi pada pekan pertama BRI Liga 1. BRI Liga 1 musim 2022-2023 telah menyelesaikan pekan pertamanya. Sebanyak 9 laga bergengsi telah tersaji dan menghadirkan gol-gol terbaik yang mengundang decak kagum. Salah satunya gol yang dicetak pemain Dewa United Nathaniel Siringgoringo ke gawang Persis Solo. Pemain berusia 22 tahun itu melepaskan sepakan indah dari luar kotak penalti setelah menerima umpan backheel Karim Rossi. Gol itu juga memastikan kemenangan perdana Dewa United di laga debutnya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kemudian gol dari pemain Persib Bandung, Freds Butuan, juga layak masuk daftar deretan gol terbaik. Dengan keras Freds Butuan meluncur deras ke gawang Bayangkara tanpa mampu dihalau kiper Bayangkara Awan Seto. Gol itu membantu Maung Bandung membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke Bekasi. Gol pemain anyar Madura United, Lulinya, ke gawang Barito Putra dicetak dengan apik. Gol ke-6 sapi kerap itu dihasilkan melalui backheel usai memanfaatkan umpan terukur Malik Rizaldi, sekaligus memastikan kemenangan 8 gol tanpa balas. Kita beralih ke informasi lain. Sebanyak 7 dokter forensik rencananya pagi ini akan melakukan ekshumasi atau autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Berbagai persiapan termasuk pengamanan di lokasi makam telah steril diberi garis polisi. Lokasi makam Brigadir Yosua di Pemakaman Umum Desa Sukamakmur, Muaro, Jambi telah steril dan dipasang garis polisi. Tak seorang pun diperbolehkan masuk tanpa izin. Rencananya penggalian liang lahat akan dimulai pada pukul 7 pagi ini. Nantinya jenazah Brigadir Yosua akan dibawa ke RSUD Sungai Bahar yang berjarak 2 km dari lokasi makam. Persiapan juga terus dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Salah satunya adalah pemasangan tirai penutup di depan kamar jenazah. Dan untuk mengetahui bagaimana proses atau persiapan otopsi ulang yang akan dimulai pagi ini, kita akan terhubung dengan reporter kita Glenn Joshua dan ada juru kamera Lutfi Taufik di Pemakaman Umum Desa Sukamakmur, Muaro, Jambi. Ya. Silakan Glenn dengan laporannya. Makam Brigadir Yosua ini terus dijaga oleh pihak keluarga dan juga ormas
menjelang dari otopsi ulang yang nanti akan dilakukan sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami pantau makam dari Brigadir Yosua ini sudah dipasangkan dari garis polisi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat bisa mendekati makam. Sementara itu tadi adik dari Brigadir Yosua tampak hadir di lokasi untuk bisa mengecek kesiapan akhir. Sebelum juga tadi kami lihat bahwa ada perwakilan dari Polres Jambi yang juga diturunkan untuk bisa memastikan kesiapan di lapangan. Nanti rencananya penggalian akan dilakukan pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Barat didampingi oleh pihak keluarga dan juga tim dokter forensik. Dan nanti setelah digali, jenazah ataupun peti jenazah akan dibawa menggunakan ambulan ke RSUD Sungai Bahar yang letaknya kurang lebih 2 km dari tempat pemakaman umum. Dan nanti akan dilakukan proses autopsi ulang oleh 7 dokter yang berasal dari sejumlah instansi seperti RSCM, TNI, dan juga swasta. Sementara itu juga pihak keluarga akan mendampingi proses autopsi untuk bisa memberikan transparansi yang diminta oleh pihak keluarga. Dan untuk hasilnya sendiri, pihak dari Polres Jambi kemarin mengatakan, salah satu dokter forensiknya ini mengatakan setelah proses ini akan memberikan jawaban penyebab pasti dari kematian Brigadir Yosua. Namun pihak dari kepolisian ini belum dapat memastikan apakah nantinya akan langsung diekspos ataupun nantinya diberikan terlebih dahulu kepada penyidik untuk bisa nantinya diekspos di Jakarta. Sementara itu untuk tantangannya sendiri, tantangan pembersihan formalin menjadi salah satu tantangan yang membuat durasi dari otopsi ini lebih lama. Biasanya otopsi ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 jam. Namun untuk pada hari ini diyakini otopsi ulang dari Brigadir Yosua akan memakan waktu 3-4 jam karena pembersihan formalin yang sudah diberikan 2 kali. 1 kali oleh pihak kepolisian dan juga 1 kali oleh pihak dari keluarga. Sementara Kapolda Jambi Albertus Rahmat Wibowo kemarin sudah memastikan kesiapan dari RSUD Sungai Bahar, baik itu kamar jenazah maupun dari sarana-prasarana yang akan digunakan oleh tim dokter forensik dalam melakukan autopsi ulang dari Brigadir Yosua. Sementara itu untuk pihak keluarga sendiri berharap memang adanya transparansi dari autopsi ulang. Karena memang autopsi ulang ini diminta oleh pihak keluarga karena keluarga ini menemukan adanya sejumlah luka yang sebelumnya tidak diekspos ataupun tidak dijelaskan oleh pihak dari Mabes Polri, sehingga dengan adanya autopsi ini diharapkan dapat bisa memberikan titik terang dan juga keadilan bagi keluarga Brigadir Yosua. Kembali ke studio. Baik, Glenn Yosua melaporkan dari tempat pemakaman umum Desa Sukamakmur, Muaro, Jambi. Kita akan tunggu informasi dan juga perkembangannya. Selamat bertugas kembali, Glenn. Dan misalnya laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap kencangkan prokes protokol kesehatan. Kita bisa menyaksikan info terkini cegah corona hanya di video. Caranya? Unduh aplikasinya sekarang. Dan pemirsa jangan lupa juga ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga yang tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Karena kepedulian kita adalah harapan mereka. Usai Fokus Pagi jangan lupa kita dapat menyaksikan program Mega Series Panggilan. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.